Hello again everyone, welcome back again di Old Coins Update dan review. Hari ini saya ambil koin Solana. Teman-teman sekalian, saya udah sempat tanyakan juga sebetulnya by Telegram group, dan mungkin akan ada beberapa chart yang saya update melalui grup Telegram. Dan penting buat teman-teman, kenapa kita pengen bahas atau review seputar Solana. Banyak orang yang nanya ya, kan Solana udah nanjak nih beberapa hari terakhir dan akhirnya nyentuh harga $40 lagi. Jadi timbul pertanyaan baru, apakah Solana di sini akan jadi proses liquidity sweep? Dalam artian naiknya ini cuma buat makanin orderan dari para retail aja yang FOMO. Karena sebenarnya ada kasus FTX yang bakal jual Solana mereka. Nah, ini kan jadi informasi menarik ya. Jadi saya mungkin akan coba untuk jelaskan sedikit soal pandangan saya seputar Solana, by price action, by analysis, by setup yang bisa ditransaksikan, dan juga untuk pergerakan daripada sentimennya Solana. Oke, so kita langsung buka dulu untuk sentimennya. Saya ada cek beberapa poin. Sebenarnya yang mendorong Solana harganya nanjak itu salah satu project ada bisa dibilang ya memberikan dampak yang sangat positif lah untuk jaringan Solana. Jadi itu mungkin yang bikin harganya nanjak terus dan FOMO. Sebenarnya selain Solana, ada satu koin juga yang nanjaknya recently lumayan signifikan, yaitu Thorchain. Ya mungkin kalau teman-teman interested, boleh lah nanti kita bahas seputar Thorchain, dan kalian tinggal klik aja tinggal komen aja di kolom komennya Rune atau Thorchain gitu ya, supaya saya tahu kalian interested untuk kita ngebahas seputar itu. Nah, yang dikhawatirkan sebenarnya adalah masalah SBF. Jadi saya langsung highlight aja teman-teman. Kita tahu SBF sudah dijatuhi tuduhan fraud ya, atau penipuan. Dan ini bisa dikatakan menjadi akhir dari perjalanan FTX. Mungkin teman-teman. Jadi kalau dibilang ada FTX 2.0 itu sebenarnya serem-serem lah ya. Karena orang-orangnya udah punya background seperti itu, dan kita udah tahu bahwa dari awal aja tujuannya udah nggak bener ya. Itu satu poin yang mungkin kita bisa garis bawahi. Nah, yang perlu di-highlight adalah FTX itu nge-hold lebih kurangnya sekitar 55,8 juta SOL tokens atau token Solana ya, dan majority of which sekitar 42,2 juta token are locked up and not immediately tradable in the market ya. Jadi kalau misalkan orang bilang katanya wah ini bakal jadi buangan, tenang teman-teman, ini posisinya masih di lock ya, masih di stacking atau di lock atau gimana ya, pokoknya intinya 42,2 juta. Jadi misalkan bisa dijual pun mungkin baru sekitaran 13 juta di sini yang bisa ditransaksikan. Itu pertama. Kedua, bulan lalu, report ya emerge about FTX holding in the form of an official debtor venture portfolio which paged the SOL holdings at a market value of $1.16 billion. But since then, SOL has risen from around $20 per token to around $40 now. Which is sebenarnya ya ini sih sebenarnya mungkin di garis bawahi adalah masalah 1,16 billion daripada total market cap-nya Solana yang sekitar saat ini sekitar 17 billionan lebih kurangnya. Dan kalau misalkan itu mungkin di-unlock semuanya, ya tergantung ya, sebenarnya tergantung, kembali lagi kan ada pihak-pihak yang bisa dibilang berkepentingan ya. Terus juga kita tahu bahwa token ini mungkin akan disita dan lain sebagainya. Apakah itu akan langsung dilikuidasi ke pasar atau over the counter? Ya kita nggak pernah tahu teman-teman. Jadi kalaupun misalkan ada transaksi yang sifatnya dengan nominal sebesar ini, saya sih nggak yakin data itu akan muncul di market. Mungkin bisa muncul kalau misalkan dijual secara terpisah. Tapi saya rasa very likely harusnya OTC lah atau over the counter. Jadi secara diam-diam. Jadi data itu nggak akan ke-detect by market, tapi transaksi akan berlangsung secara silent ya. Jadi publik nggak akan tahu. Dan by the way, dengan kondisi FUD saat ini pun ya, kalau kita lihat sih sebenarnya posisi market untuk si Solana fine-fine aja gitu loh. Kita ngelihat pergerakan atau progres dalam beberapa hari terakhir menurut saya cukup positif. Oh by the way, wow, oke. Ini GRT ya, ini kebetulan semalam kita ada webinar buat teman-teman baru dan ternyata setupnya works pretty well. Alright, saya baru buka chartnya by the way teman-teman. Oke, kita buka dari chart Solana. And kita ganti ke time frame daily ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi beberapa yang mungkin saya akan highlight untuk Solana pada perspektif time frame daily. Pertama, kalau kalian lihat di sini, kita bisa asumsikan bahwa level sekitaran $37 itu merupakan SNR
di satu sisi juga merupakan supply fresh yang mungkin sudah pernah satu kali dites pada tanggal 14 Juli 2023. Jadi once harga turun, belum pernah ada retest sampai ke level itu, dan 17 Juli kita ngelihat ada retest for the first time ya di kisaran level atau area tersebut, lalu mengalami rejection yang cukup signifikan dan ngebawa harganya turun lagi. Tapi apakah turunnya ini adalah turun yang mengkhawatirkan? Kalau menurut saya sih enggak, karena sebenarnya kalau lihat dari perspektif time frame weekly, kita bisa lihat kok, either teman-teman mau tambahin trend line, boleh, either teman-teman mau tambahin ascending triangle pattern, itu juga boleh, atau kalian mau menganggap ini sebagai struktur saja, low point, high point, low point, high point, low point, dan higher high, which is itu valid juga, nggak ada masalah. Nah, kalau kita lihat yang dari perspektif internalnya, prosesnya itu sebenarnya cukup proper kok. Dari pertama kali kita notice di sini terbentuk yang namanya inverted head and shoulders, harga langsung nanjak, respect terhadap neckline, dan naik terus tanpa ada break sampai dengan posisi saat ini. Lalu kalau teman-teman bilang apakah ini adalah topnya dan kelihatannya Solana bisa menjadi turun lagi, sebenarnya saya masih kurang yakin dengan statement atau kondisi tersebut. Memang di satu sisi kita udah testing terhadap SNR itu dan ada reaksi yang lumayan keras lah dari Solana, maksud saya dari sellersnya. Tapi kalau secara momentum saya belum bisa berargumen bahwa ini adalah puncaknya. Mengapa demikian? Karena walaupun kita ngelihat di sini ini adalah rejectionnya, tapi kalau secara body candle, which is itu yang valid ya, saya pernah dengar sebuah quotes lah, body tells everything ya, wick adalah manipulasi. Intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya by line chart, apakah saya harus khawatir tentang rejection terjadi di sana? Sebenarnya enggak. Kalau secara line chart, teman-teman akan memberikan pengamatan lah ya, atau pengamatan bahasa yang tepat apa ya? Akan mengartikan atau mengartikulasikan kondisi pergerakan dari line chart ini, itu menunjukkan bahwa tidak ada masalah atas momentum buyersnya sejauh ini. Ya, kita ngelihat itu naik tiang panjang tuh, set ya. Dia pullback berapa persen sih? Paling cuma 10%, 5% lah. 10% pun nggak nyampai saya rasa. Langsung dia naik lagi. Which is kita tahu di sini berarti ada reaction dari buyers, dan buyers masih willing atau bersedia untuk beli walaupun harganya di atas sini. Ya, itu sebetulnya yang tergambarkan pada time frame daily. Jadi saya ngelihatnya Solana mungkin dia akan retest lagi ke $47 dalam waktu dekat. Dan setelah itu, ya biarkan waktu yang menjawab gitu ya. Apakah dari sana kita baru akan ngelihat ada rejection dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman berkata, kok gua takut lah naiknya ini adalah part of the liquidity sweep, atau memang proses untuk mencari likuiditas dari retail. Nanti bakal di sweep nih kok kita sama si FTX, dia bakal jualan banyak. Tenang teman-teman, 42 juta token yang masih di lock. Masih ada 55,8 juta memang secara keseluruhan, tapi 42,2 jutanya tuh di lock. Jadi kalau misalnya asumsi kita kalau dia jualannya bertahap, ya mungkin pengaruh di market nggak akan terlalu terasa. Karena apa? Karena kita berbicara soal community yang kuat dan mereka yang siap untuk ngehold Solana sampai next bull run. Jadi bayangan mereka adalah berpikir, nih next bull run gimana? Nih next bull run Solana bakal naik sampai berapa? 100, 200, atau bahkan lebih, atau bahkan kembali ke all time high sebelumnya. Itu bayangannya mereka, sudah pasti. Bayangan saya juga seperti itu sih sebetulnya. Karena kemarin ketika dapat harga $8, siapapun yang ngehold di $8, teman-teman bayangkan lah, kamu dapat di harga $8 atau $10 deh. Ini ke harga sekarang tuh udah 400%, 300% lah kalau gainnya ya kita berbicara. Tapi intinya kenaikannya itu sudah 3 kali lipat, dari 10 ke 30, 40 ya. Jadi intinya untungnya $30 teman-teman per satu token. Per satu token. Kalau orangnya belanjanya 100, itu udah untung berapa? Kalau orang belanja 1000 udah untung berapa? Pertanyaan saya, kenapa mereka nggak jualan di sini? Nah, that's the biggest question. Kalau misalkan sudah kelihatan indikasi jualan dari mereka, nah itu saya cukup yakin market akan panik, ya. Dan faktanya adalah mereka yang belanja di sana aja itu nggak jualan. Ya, kita bisa lihat lah dari bagaimana kondisi price actionnya. Bayangin teman-teman, dikasih harga $26 misalnya ada yang jualan. Dikasih harga $30 udah ada yang jualan. Tapi kenapa $40 belum ada yang jualan? Nah, that's the biggest question.
Apakah mungkin memang mereka pertahankan fase FOMO ini atau fase greedy-nya ini supaya nanti si FTX yang jualan? Kan nggak masuk akal, ya kan? Jadi kalau misalnya menurut saya sih sebenarnya dengan kondisi saat ini, gimana cara kita merespon? Saya sih mungkin ngelihat ya, kalaupun nih teman-teman merasa khawatir akan potensi dump akibat FTX dan lain sebagainya, kalian bisa lihat kok indikasi-indikasinya. Di sini mungkin sentimen sudah mulai bergejolak. Ya, kita ngelihat ada strong bearish engulfing candle terbentuk dalam satu hari. Kemudian di sini pun sama. Before harganya super dump ya atau di dump benar-benar signifikan. Kalian tuh dikasih waktu 3 hari untuk memutuskan apakah lu exit di sini atau lu mau kasih harga lebih murah lagi. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Kalian lihat ada bearish engulfing. That's the first candle terbentuk. Kemudian next day-nya itu sudah mengengulf candle yang ini. Secara technical analysis, mungkin kalian udah aware bahwa ini tuh adalah candle rejection yang impulsif. Itu candle pertama. Setelah candle kedua, kalian bisa lihat bahwa itu sudah berhasil break terhadap previous low-nya. Lalu apakah ada alasan untuk teman-teman keep koin Solana pada saat ini terjadi? Nah, disinilah saatnya justru kita udah boleh mempertimbangkan untuk exit. Ya, sebenarnya bukan di sini sih, di candle pertama juga udah boleh pertimbangin untuk exit. Karena udah ada strong rejection-nya. Itu note-nya. Kemudian nomor 2, Anda dapat konfirmasi. Kalau misalkan nggak mau exit juga, ya udah berarti Anda memang setia. Dan Anda memang berencana untuk hold koin ini jangka panjang. Sesimpel itu. Ya, tapi kalau misalkan dari perspektif trading di futures, mungkin per candle ini terjadi juga saya udah exit. Kalaupun saya buy-nya dari harga yang cenderung murah. Itu note-nya. Oke? So for now, dengan kondisi saat ini, saya nggak ngelihat ada candle rejection. Ini bahkan kita bisa consider sebagai inside bar, ya. Teman-teman bisa lihat ini candle ibunya, ya, yang warna biru atau candle bullishnya itu adalah candle ibunya, dan 2 candle hitam di situ itu cuman bergerak di dalam body candlenya aja. Jadi kayak semacam dia naik, and then konsolidasi di dalamnya. Nah, itu kan berarti nggak ada aksi jual. Nah, kalaupun ada aksi jual, mungkin retail taking profit kecil, makanya ada koreksi. Tapi dari koreksi itu, teman-teman bisa lihat seandainya reaction candle hari ini, hari Sabtu, cenderung bullish seperti kondisi saat ini. Ini berarti something is going on, ya. Mungkin buyers memang interested, mungkin efek dari data NFP, Bitcoin-nya juga nanjak lagi, dan nanti kita bakal upload ya, by the way, untuk update seputar Bitcoin-nya. Dan ya, pada akhirnya kita sendiri decide untuk entry long position. Buat teman-teman mungkin sekedar sharing ya, dan di sini bukan financial advice atau bukan merupakan sebuah signal, jadi tolong harap dimengerti. Pertama, kenapa saya decide untuk entry long position? Kalau teman-teman lihat berdasarkan time frame 4 jam, menurut saya ini worth the shot ya. The first time kalian lihat exponential moving average mengalami upshift, and then ada retest diiringi dengan bullish engulfing. After that kalian nggak akan ngelihat yang namanya koin Solana ini bergerak di bawah EMA 21 ya. Nah, teman-teman bisa lihat sampai akhirnya nih terjadi sekali itu di kisaran 28 Oktober ya, sekitaran akhir-akhir, tapi sifatnya hanya sebentar saja. After kalian lihat ada bullish engulfing, another rally terjadi lagi ya. Ini saya coba untuk gunakan fitur replay biar teman-teman bisa lihat dan bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Oh no, saya harus refresh dulu, sorry guys ya. Oke, kita refresh dulu. Biasa itu terkendala biasanya dari trading view-nya mungkin nggak fully loaded ya. Nah, teman-teman di sini kalian lihat, ini adalah inverted head and shoulder yang tadi kita notice pada time frame daily. Per kondisi terjadi upshift, mungkin kalian nggak langsung decide untuk long position ya. Per kondisi terjadi upshift, oke, saya tahu bahwa pertama ada indikasi full retracement, which is ini adalah 100% retracement. Any pullback ini bisa menjadi opportunity untuk entry. Oh, rupanya setelah candle berikutnya kita ngelihat bullish engulfing. Wah, oke deh, saya coba untuk decide entry based on bullish engulfing karena sudah ada beberapa confluence. Pertama, teman-teman lihat di sini, fair value gap itu berhasil ke fill ya. Minimal sekitar 50% itu udah berhasil ketutup dan menjemput order buyers dengan skala yang atau dengan volume yang cukup signifikan. Begitu harga dikonfirmasi dengan bullish engulfing, kalian decide untuk entry di next candle-nya. Mungkin dengan menggunakan stop loss either di low point ini ya, di mana di sini adalah area demand yang belum dites. Ya, kan kita udah tahu nih fair value gap udah nutup, tapi pertanyaannya kan demand-nya belum. Apakah dia bisa turun lagi sampai ke sana dan hold di atas level itu? Atau teman-teman agresif
Saya cuma set stop loss di bawah low point sebelumnya dari candle yang bear candle sebelumnya. That's it ya. Habis itu kalian lihat exponential moving average mengalami upshift diiringi dengan retest dan diiringi dengan candle formation yang cukup proper. After that kalian ngelihat reaction pada Solana cenderung naik. Retest terhadap EMA21. Apakah ada close candle di bawahnya? Tidak, tapi langsung ada reaction berupa 3 candle formation. Boom, like that. Habis itu langsung nanjak lagi lah dia ya sampai dengan kondisi mungkin seperti sekarang ini ya. Per kalian lihat dia nanjak, apakah ada break di bawah EMA21? Enggak. Kalau misalnya nggak ada break, simple hold your position, tahan terus. Ini adalah eksekusi yang saya lakukan pada Solana beberapa waktu lalu. Mungkin kalau teman-teman yang follow Instagram saya tahu ya bahwa Solana itu saya ada gain lumayan cukup signifikan bulan lalu karena kondisi ini. Jadi saya cuma follow the trend saja ya. Lalu kita ngelihat, oke, kita ngelihat ada breakdown nih di bawah exponential moving average 21. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah EMA8 memotong EMA21? Tidak. Ya, per kondisi EMA8 tidak memotong 21. Abis itu kita dapat yang namanya 3 candle formation, yaitu variasi di mana start patternnya ada 2 diiringi dengan 1 candle confirmation berupa bullish engulfing, and then you decide untuk entry long. Seandainya merasa ketinggalan kok gua ya, after retest EMA21 kalian decide untuk entry dengan stop loss di bawah body candle daripada bullish engulfing, karena itu menurut saya logical placement untuk stop lossnya. Dan semenjak itu kita lihat lagi what's the reaction of the market. Back to bullish ya, back to bullish until tadi malam kita ngelihat, bukan tadi malam sih, lebih tepatnya hari Kamis, kita ngelihat ada retest lagi di EMA21 dan turun di bawah EMA21, but then kita ngelihat ada bullish engulfing possible terbentuk. That's why saya decide untuk entry long position pada Solana, dan info ini saya update juga di advance group tepat tadi malam setelah kita webinar. So saat ini kita ngelihat harga reacting pretty well. Now, the biggest question adalah apakah ya di weekend, biasanya weekend itu kan cenderung low volatile, apakah kita bisa ngelihat ada reaction yang sama, yang impulsif dengan pergerakan sebelumnya? Jadi acuan saya sementara itu dulu. Kalau misalkan exponential moving average yang mana merupakan indikator trend itu menunjukkan bahwa trennya masih bullish, well, I'm just simply follow it ya. Kita coba cari setup ya kan, istilahnya kalau kita lihat weekly apakah dia bullish, of course weekly dia bullish ya. Kalau kita lihat daily apakah dia dailynya bullish, of course dia juga bullish. Kalau kita lihat time frame 4 jam apakah ada indikasi bahwa dia akan bearish? Enggak, semuanya masih bullish, fine, nggak ada masalah. Dan bahkan kita punya setup untuk entry dan menurut saya cukup proper memanfaatkan exponential moving average 21. So entry di bull candle, stop loss di previous low, dan saat ini udah running 1R more or less-nya. Dan oleh karena itu saya akan mulai decide untuk move stop loss saya, meminimalisir resiko. That's it teman-teman. Oke, so itu dia penjelasan saya seputar Solana. Saya sedikit sharing ya bagaimana cara setup saya untuk entry. Ini adalah salah satu strategi, nggak semua strategi seperti ini. Jadi saya punya beberapa koleksi dari strategi untuk entry the market, dan ini adalah salah satunya. Saya bagi ke teman-teman melalui video Solana ini. Mudah-mudahan informasi dan penjelasan saya bisa diterima dan bisa dijadikan sebagai bahan referensi dari analisis teman-teman berikutnya. Saya nggak bilang bahwa transaksi tersebut udah pasti akan works. That's why saya katakan ini bukanlah signal. Make sure teman-teman bijaksana dalam memanfaatkan informasi dan konten di dalam video ini, dan bisa digunakan kembali sebagai referensi atau bagian dari analisa teman-teman sekalian. Oke, happy weekend everyone, God bless, dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. Cheers and bye-bye guys.